Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Meskipun di masa pandemi seperti ini, kita sebagai pelajar itu harus tetap belajar untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, di sini kami dari kelompok 7 ada video penjelasan nih mengenai irisan kerucut pada subbab lingkaran dan elips. So, untuk video penjelasannya, saksikan selanjutnya ya. Sebelum masuk ke video penjelasannya, di sini saya mau memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Erni Lestari dengan NPM 20130211015. Yang kedua ada Sekar Arung Kinasih dengan NPM 20130211029. Yang ketiga ada Rahmawati Anissa Putri dengan NPM 20130211045. Dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Eka Dwi Puspitasari dengan NPM 20130211059. Nah, di sini terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi irisan kerucut. Kompetensi inti yang pertama yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis irisan kerucut, yaitu lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Kemudian kompetensi inti yang kedua yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasarnya yaitu menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran irisan kerucut, yaitu lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Nah, di sini kita langsung masuk ke materinya ya teman-teman semuanya. Di sini saya mau tanya dulu nih, teman-teman semuanya tahu nggak sih apa itu irisan kerucut? Kalau belum tahu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, irisan kerucut ini bisa didefinisikan sebagai tempat kedudukan sebuah titik yang bergerak sedemikian sehingga rasio jaraknya dari sebuah titik tetap terhadap jaraknya dari sebuah garis tetap adalah konstan. Nah, titik tetap ini disebut fokus dan garis tetap disebut direktris. Rasio yang tetap ini dikenal sebagai keeksentrikan atau eccentricity irisan kerucut dan diberi lambang E. Nah, jika E-nya sama dengan 0, irisan kerucutnya adalah kurva lingkaran. Kemudian jika E-nya itu lebih dari 0 dan E kurang dari 0, irisan kerucutnya adalah kurva parabola. Kemudian jika E sama dengan 0, irisan kerucutnya adalah kurva elips. Kemudian jika E-nya lebih dari 1, irisan kerucutnya adalah kurva hiperbola. Nah, di sini jenis irisan kerucut yang akan kelompok kami bahas adalah lingkaran dan elips. Subbab yang akan dibahas dalam materi lingkaran yaitu persamaan lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran, dan persamaan garis singgung pada lingkaran. Definisi lingkaran yaitu merupakan tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu ini dinamakan sebagai pusat lingkaran, dan jarak titik pusat ke suatu titik pada lingkaran dinamakan jari-jari. Persamaan lingkaran berpusat di O, 0,0 dan jari-jari R. Perhatikan gambar berikut. Lingkaran L berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R. Misalkan, titik P, X, Y adalah sembarang titik yang terletak pada lingkaran L. Maka, OP sama dengan R. Jika titik P diproyeksikan pada sumbu X, diperoleh titik Q, sehingga OPQ adalah segitiga siku-siku di Q. Karena segitiga OPQ siku-siku di Q, berdasarkan teorema Pythagoras, diperoleh OQ kuadrat plus PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat, sama dengan X kuadrat
plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Titik P, x, y yang diambil adalah sembarang, sehingga persamaan tersebut juga berlaku umum untuk persamaan lingkaran yang berpusat di O0,0 dan memiliki jari-jari R. Contoh soal, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O0,0 dan melalui titik 6,-8. Penyelesaiannya, persamaan lingkaran yang berpusat di O0,0 adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Lingkaran melalui titik 6,-8, sehingga diperoleh 6 kuadrat plus negatif 8 kuadrat sama dengan r kuadrat, sehingga diperoleh r kuadrat sama dengan 100. Jadi, persamaan lingkaran dengan pusat O0,0 dan melalui titik 6,-8 adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 100. Persamaan lingkaran berpusat di MA, B dan jari-jari R. Perhatikan gambar berikut. Lingkaran L berpusat di MA, B dan berjari-jari R. Misalkan P, X, Y adalah sembarang titik yang terletak pada lingkaran L. MP sama dengan R, MQ sama dengan X min A, PQ sama dengan Y min B. Segitiga PMQ siku-siku di Q. Maka berdasarkan teorema Pythagoras berlaku MQ kuadrat plus PQ kuadrat sama dengan MP kuadrat, atau kuadrat dari X min A plus kuadrat dari Y min B sama dengan R kuadrat. Karena titik P, X, Y diambil sembarang, maka persamaan tersebut juga berlaku umum untuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik M, A, B dan memiliki jari-jari R. Bentuk persamaan ini disebut bentuk baku persamaan lingkaran. Contoh soal, diketahui sebuah lingkaran dengan pusat M 7,-2, lingkaran tersebut melalui titik A negatif 2,10. Hitung jari-jari lingkaran, kemudian tentukan persamaannya. Penyelesaian, jari-jari R adalah jarak antara titik M 7,-2 dan titik A negatif 2,10. Dengan menggunakan rumus jarak, diperoleh R sama dengan MA sama dengan akar kuadrat dari X2 min X1 plus kuadrat dari Y2 min Y1 sama dengan akar kuadrat dari negatif 2 min 7 plus kuadrat dari 10 min negatif 2, sehingga jari-jarinya diperoleh akar dari 225 atau sama dengan 15. Kemudian akan dicari persamaannya. Persamaan lingkaran dengan pusat M 7,-2 dan jari-jari R sama dengan 15 adalah kuadrat dari X min A plus kuadrat dari Y min B sama dengan R kuadrat. Kuadrat dari X min 7 plus kuadrat dari Y min negatif 2 sama dengan 15 kuadrat, sehingga diperoleh kuadrat dari X min 7 plus kuadrat dari Y plus 2 sama dengan 225. Selanjutnya, persamaan umum lingkaran. Dari bentuk baku persamaan lingkaran, kita dapat menentukan bentuk umum persamaan lingkaran sebagai berikut. Kuadrat dari X min A plus kuadrat dari Y min B sama dengan R kuadrat. X kuadrat min 2AX plus A kuadrat plus Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat plus negatif 2AX. Misalkan A besar sama dengan negatif 2A kecil, sehingga A kecil sama dengan negatif 1/2 A besar. B besar sama dengan negatif 2B kecil,
sehingga B kecil sama dengan negatif 1/2 B besar. C besar sama dengan A kecil kuadrat plus B kecil kuadrat min R kecil kuadrat, sehingga R kuadrat sama dengan A kecil kuadrat plus B kecil kuadrat min C kecil. R kuadrat sama dengan kuadrat dari negatif 1/2 A besar plus kuadrat dari negatif 1/2 B besar min C besar. Diperoleh R sama dengan akar 1/4 A besar kuadrat plus 1/4 B besar kuadrat min C besar. Diperoleh persamaan umum lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 dengan pusat negatif 1/2 A, negatif 1/2 B dan jari-jari R akar dari 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C. Contoh soal, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan 4x kuadrat plus 4y kuadrat min 80x plus 12y plus 265 sama dengan 0. Penyelesaian pertama, koefisien x kuadrat dan y kuadrat harus dijadikan satu dengan cara mengalihkan persamaan dengan 1/4. Sehingga persamaan menjadi x kuadrat plus y kuadrat min 20x plus 3y plus 265/4 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut diperoleh A sama dengan negatif 20, B sama dengan 3, dan C sama dengan 265/4. Pusat lingkarannya yaitu negatif 1/2 A, negatif 1/2 B sama dengan negatif 1/2 dikali negatif 20, negatif 1/2 dikali 3 sama dengan 10, negatif 3/2. Jari-jari lingkarannya yaitu akar dari 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C sama dengan akar dari 1/4 dikali negatif 20 kuadrat plus 1/4 dikali 3 kuadrat min 265/4 sehingga diperoleh 12/2 atau sama dengan 6. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Jika garis Y sama dengan MX plus N, sembarang dan L adalah lingkaran dengan jari-jari R, maka ada 3 kedudukan garis terhadap lingkaran L. Langkah-langkah menentukan kedudukan garis Y sama dengan MX plus N terhadap lingkaran L sebagai berikut. Substitusi Y dari persamaan garis Y sama dengan MX plus N ke persamaan lingkaran L. Susun persamaan kuadrat sekutu dalam variabel X dengan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Hitung nilai diskriminan persamaan kuadrat sekutu dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Periksa tanda diskriminan D dengan kriteria jika D lebih dari 0, maka garis memotong lingkaran pada 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran, ada 1 titik potong. Dan jika D kurang dari 0, maka garis tidak memiliki titik potong dengan lingkaran. Contoh soal, tentukan kedudukan garis X plus Y sama dengan 4 terhadap lingkaran L X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3. Penyelesaian garis X plus Y sama dengan 4 atau Y sama dengan 4 min X. Substitusikan Y sama dengan 4 min X ke persamaan lingkaran. Diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3 sama dengan X kuadrat plus kuadrat dari 4 min X sama dengan 3 sama dengan X kuadrat plus 16 min 8X plus X kuadrat sama dengan 3. Sehingga 2X kuadrat min 8X plus 13 sama dengan 0. Diperoleh nilai A sama dengan 2, B sama dengan negatif 8, C sama dengan 13. Dari persamaan kuadrat sekutu tersebut, diperoleh nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan
Negatif 8 kuadrat min 4 kali 2 kali 13 sama dengan negatif 40, yaitu kurang dari 0. Karena nilai D kurang dari 0, berarti garis X plus Y sama dengan 4 tidak memiliki titik potong dengan lingkaran, atau garis berada di luar lingkaran. Yang selanjutnya, persamaan garis singgung melalui sebuah titik pada lingkaran. Misalkan titik P, X1, Y1 terletak pada lingkaran dengan pusat O 0,0 dan berjari-jari R. Dibuat suatu garis singgung yang melalui titik P, seperti pada gambar. Persamaan umum garis singgung tersebut adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Gradien garis yang menghubungkan titik O 0,0 dan titik P X1, Y1 adalah MOP sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y1 min 0 per X1 min 0 sama dengan Y1 per X1. Garis singgung lingkaran dan garis OP saling tegak lurus, sehingga M kali MOP sama dengan negatif 1. M sama dengan negatif 1 per MOP sama dengan negatif 1 per Y1 per X1 sama dengan negatif X1 per Y1. M sama dengan negatif X1 per Y1 disubstitusikan ke persamaan umum garis singgung Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurang X1 sehingga diperoleh Y dikurang Y1 sama dengan negatif X1 per Y1 dikalikan dengan X dikurang X1. Y1 dikalikan dengan Y dikurang Y1 sama dengan negatif X1 dikalikan dengan X dikurang X1. Lalu Y1Y dikurang Y1 kuadrat sama dengan negatif X1X ditambah X1 kuadrat. X1X ditambah Y1Y sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Diperoleh X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan garis singgung melalui titik P X1, Y1 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik P 8, negatif 6 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Penyelesaiannya, periksa dahulu apakah titik P 8, negatif 6 terletak pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Setelah disubstitusikan, mendapatkan hasil 100. Berarti titik P 8, negatif 6 terletak pada lingkaran dan merupakan titik singgung. Persamaan garis singgung melalui titik P 8, negatif 6 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100 dapat ditentukan dengan rumus X1X ditambah Y1Y sama dengan 100 dengan X1 sama dengan 8 dan Y1 sama dengan negatif 6. Lalu 8X ditambah negatif 6Y sama dengan 100 atau sama dengan 8X dikurang 6Y sama dengan 100 disederhanakan menjadi 4X dikurang 3Y sama dengan 50, atau bisa juga 4X dikurang 3Y sama dengan 50 dikurang 50 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung yang melalui titik P 8, negatif 6 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100 adalah 4X dikurang 3Y dikurang 50 sama dengan 0. Yang kedua, persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui. Dilihat pada gambar, sebuah garis yang mempunyai gradien M dan melalui titik 0, C dinyatakan dengan Y sama dengan MX ditambah C. Jika garis tersebut menyinggung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgung lingkaran tersebut dapat diperoleh dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, substitusikan Y sama dengan MX ditambah C ke dalam persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga diperoleh X kuadrat ditambah MX ditambah C dikuadratkan sama dengan R kuadrat.
bisa dilihat langkah-langkahnya dan menghasilkan hasil akhirnya 1 ditambah M kuadrat dikalikan dengan X kuadrat ditambah 2 MCX ditambah C kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Lalu yang kedua, garis menyinggung lingkaran atau memotong lingkaran pada satu titik jika nilai diskriminan persamaan kuadrat di atas sama dengan 0. Dengan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Dengan melakukan langkah-langkah berikut didapat C sama dengan plus minus R dikalikan dengan M kuadrat ditambah 1. Jadi persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat yang mempunyai gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus R dikalikan dengan M kuadrat ditambah 1. Dengan cara yang sama, persamaan garis singgung dengan gradien M pada lingkaran dengan persamaan baku X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat dirumuskan oleh Y dikurang B sama dengan M dikalikan dengan X dikurang A plus minus R dikalikan dengan akar M kuadrat ditambah 1. Untuk persamaan lingkaran dalam bentuk umum X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk baku X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, atau langsung menentukan pusat lingkarannya dengan cara negatif setengah A di koma negatif setengah B dan jari-jari R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Kemudian menentukan persamaan garis singgungnya dengan rumus di atas. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36 yang bergradian 2. Penyelesaiannya diketahui R sama dengan 6 dan M sama dengan 2. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus minus R dikalikan dengan akar dari M kuadrat ditambah 1. Y sama dengan 2X plus minus 6 dikali akar dari 2 kuadrat ditambah 1. Dan hasilnya Y sama dengan 2X plus minus 6 akar 5. Jadi persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36 yang bergradian 2 adalah Y sama dengan 2X ditambah 6 akar 5 dan Y sama dengan 2X dikurang 6 akar 5. Yang ketiga, persamaan garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran. Bisa dilihat pada gambar, dari sebuah titik P X1, Y1 di luar lingkaran selalu dapat dibuat dua buah garis singgung pada lingkaran. Persamaan garis singgung melalui titik P X1, Y1 di luar lingkaran dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan diskriminan persamaan kuadrat sekutu, yang kedua menggunakan rumus persamaan garis singgung dengan gradien yang diketahui, yang ketiga mencari titik singgung dengan cara menentukan persamaan garis kutub atau polar dari titik P dan memotongkannya dengan lingkaran. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36 yang melalui titik P 8,0 di luar lingkaran. Penyelesaiannya, yang pertama dengan menggunakan diskriminan persamaan kuadrat sekutu. Titik P 8,0 terletak di luar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36 karena 8 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 64 dan 64 lebih besar dari 36. Persamaan garis singgung melalui titik P 8,0 dimisalkan Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurang X1. Y dikurang 0 sama dengan M dikalikan dengan X dikurang 8. Y sama dengan MX dikurang 8M. Itu sebagai persamaan 1. Persamaan Y sama dengan MX dikurang 8M disubstitusikan ke dalam persamaan lingkaran. Diperoleh persamaan kuadrat sekutu, yaitu sebagai berikut.
X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. X kuadrat ditambah MX dikurang 8M dikuadratkan sama dengan 36. X kuadrat ditambah M kuadrat X kuadrat dikurang 16M kuadrat X ditambah 64M kuadrat sama dengan 36. Selanjutnya 1 ditambah M kuadrat dikalikan dengan X kuadrat dikurang 16M kuadrat X ditambah 64M kuadrat dikurang 36 sama dengan 0. Diperoleh A sama dengan 1 ditambah M kuadrat, B sama dengan negatif 16M kuadrat, dan C sama dengan 64M kuadrat dikurang 36. Agar garis menyinggung lingkaran, maka diskriminan persamaan kuadrat sekutu harus sama dengan 0 dengan menggunakan rumus diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Lalu substitusikan nilai B, A, dan C, maka diperoleh M kuadrat sama dengan 9/7. Maka M-nya sama dengan plus minus 3/7 akar 7, atau M sama dengan 3/7 akar 7, atau M sama dengan negatif 3/7 akar 7. Nilai gradien M yang diperoleh disubstitusikan ke dalam persamaan 1, sehingga diperoleh dua garis singgung, yaitu Y sama dengan MX dikurang 8M, Y sama dengan 3/7 akar 7X dikurang 8 dikalikan dengan 3/7 akar 7. Lalu Y sama dengan 3/7 akar 7X dikurang 24/7 akar 7. Sehingga didapat 3 akar 7X dikurang 7Y dikurang 24 akar 7 sama dengan 0. Yang kedua, menggunakan rumus persamaan garis singgung dan gradien M. Persamaan garis singgung melalui titik P 8,0 dimisalkan Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurang X1. Y dikurang 0 sama dengan M dikali X dikurang 8. Diperoleh Y sama dengan MX dikurang 8M. Itu sebagai persamaan yang pertama. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36 dengan bergradien M adalah Y sama dengan MX plus minus R akar dari M kuadrat ditambah 1 dengan R kuadrat sama dengan 36, atau R sama dengan 6. Y sama dengan MX plus minus 6 dikalikan dengan akar dari M kuadrat ditambah 2. Itu sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya, ruas kanan persamaan 1 dan 2 disamakan sehingga diperoleh MX plus minus 6 dikalikan akar dari M kuadrat ditambah 1 sama dengan MX dikurang 8M. Lalu, kedua ruas dikurangi oleh MX, didapat plus minus 6 akar dari M kuadrat ditambah 1 sama dengan negatif 8M. Selanjutnya, kedua ruas dikuadratkan sehingga diperoleh 36 dikali M kuadrat ditambah 1 sama dengan 64M kuadrat. 36M kuadrat ditambah 36 sama dengan 64M kuadrat. Selanjutnya, 28M kuadrat sama dengan 36 disederhanakan menjadi 7M kuadrat sama dengan 9. Diperoleh M kuadrat sama dengan 9/7. Maka M sama dengan plus minus akar dari 9/7 sama dengan plus minus dari 3 per akar 7 sama dengan plus minus 3/7 akar 7. Maka M sama dengan 3/7 akar 7 atau M sama dengan negatif 3/7 akar 7. Selanjutnya, nilai M disubstitusikan ke dalam persamaan 1 sehingga diperoleh dua garis singgung seperti pada cara diskriminan, yaitu Y sama dengan 3/7 akar 7X dikurang 24
per 7 akar 7. Dan Y sama dengan negatif 3 per 7 akar 7X ditambah 24 per 7 akar 7. Sama-sama dikalikan dengan 7, diperoleh 3 akar 7X dikurang 7Y dikurang 24 akar 7 sama dengan 0, dan 3 akar 7X ditambah 7Y dikurang 24 akar 7 sama dengan 0. Yang ketiga, dengan menggunakan persamaan garis kutub. Diketahui persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Karena P X1, Y1 sama dengan P8,0 di luar lingkaran, maka persamaan garis kutubnya adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan 36. 8X ditambah 0Y sama dengan 36. Maka didapat X sama dengan 36 per 8 atau sama dengan 9 per 2. Untuk menentukan titik singgungnya, substitusikan X sama dengan 9 per 2 ke persamaan lingkaran. Diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. 9 per 2 dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Diperoleh Y kuadrat sama dengan 36 dikurang 81 per 4 sama dengan 63 per 4. Maka Y sama dengan plus minus akar dari 63 per 4 sama dengan plus minus 3 per 2 akar 7. Diperoleh titik singgung lingkaran 9 per 2, 3 per 2 akar 7 dan 9 per 2, negatif 3 per 2 akar 7. Persamaan garis singgung lingkaran dari persamaan lingkaran yang diketahui yaitu X1X ditambah Y1Y sama dengan 36. Untuk titik singgung lingkaran 9 per 2, 3 per 2 akar 7 diperoleh persamaan 9 per 2X ditambah 3 per 2 akar 7Y sama dengan 36 atau 3X ditambah akar 7Y dikurang 24 sama dengan 0. Lalu untuk titik singgung lingkaran 9 per 2, negatif 3 per 2 akar 7 diperoleh persamaan 9 per 2X dikurang 3 per 2 akar 7Y sama dengan 36 atau 3X dikurang akar 7Y dikurang 24 sama dengan 0. Jenis irisan kerucut yang kedua yaitu ada elips. Nah, pada elips ini ada beberapa subbab materi. Yang pertama, definisi elips. Yang kedua, unsur-unsur elips. Yang ketiga, persamaan elips. Yang keempat, aplikasi konsep elips. Dan yang kelima, persamaan garis singgung elips. Subbab elips yang pertama yaitu definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu yang diketahui adalah tetap atau konstan. Dua titik tertentu tersebut disebut titik fokus atau titik api. Dua titik fokus itu dilambangkan oleh F1 dan F2. Bab yang kedua ada unsur-unsur elips. Yang pertama, elips dengan titik pusat O 0,0. Dapat dilihat juga pada gambar untuk lebih penjelasannya. Unsur-unsur elips dengan titik pusat O 0,0. Yang pertama ada titik fokus. Titik fokusnya ini ada F1 dan F2, di mana F1 koordinatnya min C,0 dan F2 koordinatnya C,0. Kemudian yang kedua ada titik puncak. Titik puncak ini ada A1 dan A2, di mana A1-nya yaitu koordinatnya min A,0 dan A2-nya koordinat A,0. Kemudian yang ketiga ada sumbu mayor. Sumbu mayor ini A1 dikali A2, di mana panjang sumbu mayor itu A1 dikali A2 sama dengan 2A. Kemudian ada yang keempat yaitu sumbu minor. Sumbu minor ini dilambangkan dengan B1 dikali B2. Panjang sumbu minornya B1 dikali B2 sama dengan 2B. Kemudian yang kelima ada panjang latus rectum, di mana di sini dilambangkan L1 dikali L2 sama dengan 2 dikali dalam kurung B kuadrat per A. Berdasarkan definisi elips, maka berlaku TF1 ditambah TF2 sama dengan 2A.
Kemudian ada hubungan antara A, B, dan C adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, di mana A lebih dari B. Kemudian ada eksentrisitas yang dilambangkan dengan E, di mana eksentrisitas ini E sama dengan C per A. Kemudian yang terakhir ada persamaan direktris. Persamaan direktris ini dilambangkan dengan D1 dan D2, di mana D1 yaitu X sama dengan A per E dan D2-nya itu X sama dengan min A per E. Kemudian yang kedua ada elips dengan titik pusat P, Q. Dapat dilihat pada gambar juga untuk lebih mengetahui geometrisnya bagaimana. Kemudian untuk unsur-unsurnya yaitu ada titik fokus, di mana ada F1 dan F2. F1-nya koordinatnya itu P min C, Q, dan F2-nya yaitu P plus C, Q. Kemudian ada titik puncak, di mana ada A1 dan A2. A1 koordinatnya yaitu P plus A, Q, dan A2 berkoordinat P min A, Q. Kemudian ada sumbu mayor A1 dikali A2 dengan panjang 2A. Sumbu minor ada B1 dikali B2 dengan panjang 2B. Kemudian ada panjang latus spektrum L1 dikali L2 sama dengan 2 dikali B kuadrat per A. Hubungan antara A, B, dan C adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dengan A lebih dari B. Kemudian berdasarkan definisi elips, maka berlaku TF1 ditambah TF2 sama dengan 2A. Kemudian selanjutnya ada eksentrisitas, di mana eksentrisitas ini dilambangkan dengan E dan rumusnya yaitu E sama dengan C per A. Kemudian selanjutnya ada persamaan direktris yang dilambangkan dengan D1 dan D2, di mana D1 yaitu X sama dengan P plus A per E dan D2 yaitu X sama dengan P min A per E. Untuk subbab yang ketiga ada persamaan elips. Yang pertama ada persamaan elips dengan pusat O 0,0 dan titik fokus terletak pada sumbu X, yaitu dengan rumus X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana dengan A kuadrat lebih dari B kuadrat. Kemudian yang kedua, persamaan elips dengan pusat O 0,0 dan titik fokus terletak pada sumbu Y, yaitu persamaannya X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, dengan A kuadrat lebih dari B kuadrat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.13 dan 2.14. Untuk yang ketiga, persamaan elips dengan pusat P, Q, dan titik fokus terletak pada sumbu X. Persamaannya yaitu X min P dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y min Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1, dengan A kuadrat lebih dari B kuadrat. Kemudian yang keempat ada persamaan elips dengan pusat P, Q, dan titik fokus terletak pada sumbu Y, yaitu dengan persamaan X min P dikuadratkan per B kuadrat ditambah Y min Q dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1, dengan A kuadrat lebih dari B kuadrat. Untuk lebih memahami persamaan elips, berikut ini diberikan contoh soal. Tentukan persamaan elips 25x kuadrat ditambah 9y kuadrat sama dengan 225. Tentukan titik puncak, titik fokus, panjang sumbu mayor, dan panjang sumbu minor. Untuk penyelesaiannya, kita tulis terlebih dahulu persamaan elipsnya, yaitu 25x kuadrat ditambah 9y kuadrat sama dengan 225. Kemudian kedua ruas ini dibagi 225. Sehingga menjadi x kuadrat per 9 ditambah y kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah, tadi untuk persamaan elips itu ada persyaratan di mana A kuadrat lebih dari B kuadrat. Sehingga di sini untuk persamaan x kuadrat per 9 ditambah y kuadrat per 25 sama dengan 1, A kuadratnya diketahui bahwa A kuadrat itu 25 dan B kuadrat itu 9. Nah, nilai A-nya ini
menjadi 5 dan B sama dengan 3. Nah, tadi udah dibahas mengenai hubungan A, B, dan C, di mana A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, di sini kita mau mencari nilai C-nya, sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kita substitusi nilai A kuadrat dan B kuadrat, sehingga C kuadrat sama dengan 25 min 9, sehingga C kuadrat sama dengan 16, dan akar dari 16 yaitu 4, sehingga C-nya diketahui nilainya adalah 4. Kemudian untuk titik puncak tadi sudah diketahui pada unsur-unsur elips, yaitu A1 0, A dan A2 0, min A, sehingga A1-nya 0,5 dan A2 0, min 5. Kemudian titik fokusnya F1 0, C dan F2 0, min C. C-nya sudah diketahui tadi yaitu 4, sehingga F1 0,4 dan F2 0, min 4. Kemudian sumbu mayor tadi yaitu 2A sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian sumbu minor yaitu 2B, diketahui nilai B-nya yaitu 3, sehingga 2B sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian yang terakhir ada panjang latus lektum, di mana rumusnya yaitu 2 dikali B kuadrat per A. Kita substitusikan nilai B dan A sehingga sama dengan 2 dikali 3 kuadrat per 5. Sama dengan 3 kuadrat 9, 9 dikali 2 yaitu 18. 18 per 5. Sehingga panjang latus rektum yaitu 18 per 5. Untuk sebab materi elips yang kelima ada aplikasi konsep elips. Di sini langsung diberikan contoh aplikasi konsep elipsnya, yaitu suatu perusahaan menghasilkan dua jenis permen yang diproduksi dengan proses yang sama, masing-masing sejumlah X dan Y. Kurva transformasi produk untuk input yang digunakan dirumuskan dengan persamaan 5X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 98. Yang ditanyakan berapa jumlah X dan Y maksimum yang dapat diproduksi. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada tampilan videonya. Di sini langsung penyelesaiannya kita tulis diketahui dan ditanya terlebih dahulu. Diketahui elips dengan himpunan penyelesaian berada di kuadran 1 karena banyaknya permen X dan Y haruslah positif. Kemudian ditanyanya yaitu nilai X dan Y. Langkah pertama, apabila Y sama dengan 0, maka persamaan 5X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 98 menjadi 5X kuadrat sama dengan 98. Kemudian diberi perlakuan yang sama pada kedua ruas dengan dibagi 5, sehingga X kuadrat sama dengan 98 per 5. Sehingga X sama dengan kurang lebih akar 98 per 5. Kemudian X sama dengan kurang lebih 4,4. X yang memenuhi adalah 4,4 karena X adalah banyaknya permen, maka permen yang diproduksi adalah 4 butir. Langkah kedua, apabila X sama dengan 0, maka persamaannya menjadi 2Y kuadrat sama dengan 98. Kemudian kedua ruas diberi perlakuan dibagi 2, sehingga Y kuadrat sama dengan 98 per 2, Y sama dengan kurang lebih akar 98 per 2, Y sama dengan kurang lebih akar 49, dan akar 49 itu 7, sehingga Y sama dengan kurang lebih 7. Nah, di sini Y yang memenuhi adalah 7 karena bernilai positif. Jadi, X dan Y yang maksimum dapat diproduksi adalah 4 dan 7 butir. Materi yang berikutnya yaitu tentang persamaan garis singgung elips. Nah, yang pertama persamaan garis singgung elips dengan gradien yang diberikan. Adapun langkah-langkah untuk menentukan persamaan garis singgung elips dengan gradien yang diberikan adalah yang pertama, dimisalkan diberikan sebuah elips dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian selanjutnya dimisalkan terdapat garis Y sama dengan MX plus K sedemikian sehingga
dia menyinggung si elips. Nah, lalu akan dicari koordinat titik potong antara persamaan elips x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dan persamaan garis singgung y sama dengan mx plus k. Nah, kemudian selanjutnya kita substitusikan si garis y sama dengan mx plus k ini ke persamaan elips x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Sehingga diperoleh x kuadrat per a kuadrat, kemudian nanti y-nya dimasukkan dan disubstitusikan menjadi mx plus k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Lalu akan ada operasi aljabar sehingga terbentuklah persamaan yang kita sebutkan dia sebagai persamaan 1, yaitu b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat dikali x kuadrat ditambah 2a kuadrat m kali k kali x ditambah a kuadrat dikali k kuadrat min a kuadrat dikali b kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan. Nah, dari persamaan 1 yang telah kita dapat ya, persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat dalam variabel ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, berdasarkan sifat-sifat akar sebuah persamaan kuadrat, jika persamaan 1 ini mempunyai nilai yang pertama diskriminan atau d-nya itu bernilai positif atau bisa kita tulis sebagai d lebih besar dari 0, maka garis y sama dengan mx plus k ini memotong elips x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 pada 2 titik. Kemudian jika nilai diskriminan atau d-nya itu kurang dari 0, maka garis y sama dengan mx plus k tidak memotong elips x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, atau garis y sama dengan mx plus k ini berada di luar elips. Nah, kemudian jika si diskriminan atau d-nya ini sama dengan 0, maka si garis y sama dengan mx plus k itu menyinggung elips x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 pada 1 titik. Nah, agar garis y sama dengan mx plus k menyinggung elips x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka diambil nilai diskriminannya sama dengan 0, yaitu b kuadrat min 4ac sama dengan 0. Nah, tadi kan persamaannya yaitu b kuadrat ditambah a kuadrat dikali m kuadrat dikali x kuadrat ditambah 2a kuadrat m kali k kali x ditambah a kuadrat dikali k kuadrat dikurang a kuadrat kali b kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai a, b, c-nya ke dalam b kuadrat plus min 4ac sama dengan 0, maka diperoleh 2a kuadrat m kali k di kuadrat min 4 kali b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat dikali a kuadrat kali k kuadrat min a kuadrat b kuadrat sama dengan 0 dan dioperasikan menjadi 4a pangkat 4 dikali m kuadrat dikali k kuadrat dikurang 4b kuadrat dikali a kuadrat dikali k kuadrat ditambah 4a kuadrat dikali b pangkat 4 min 4a pangkat 4 m kuadrat k kuadrat ditambah 4a pangkat 4 dikali b kuadrat dikali m kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita operasikan lagi menjadi min 4b kuadrat dikali a kuadrat dikali k kuadrat ditambah 4a kuadrat dikali b pangkat 4 ditambah 4a pangkat 4 dikali b kuadrat dikali m kuadrat sama dengan 0. Dan kedua-dua kita bagi dengan min 4b kuadrat dikali a kuadrat sehingga menghasilkan k kuadrat min 4 min b kuadrat min a kuadrat dikali m kuadrat sama dengan 0. K kuadrat sama dengan b kuadrat ditambah a kuadrat dikali m kuadrat. Nah, k itu sama dengan plus minus akar dari b kuadrat ditambah a kuadrat dikali m kuadrat. Sehingga persamaan garis singgung elips x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dengan gradien m atau sejajar dengan garis y sama dengan mx plus k adalah y sama dengan mx plus minus akar dari b kuadrat ditambah a kuadrat dikali m kuadrat. Berikut disajikan secara ringkas persamaan garis singgung elips dengan gradien yang diberikan. Yang pertama ada elips horizontal dengan pusat 0,0 dengan persamaan elipsnya adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dengan a lebih dari b lebih dari 0. Maka persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan mx plus minus akar dari b kuadrat ditambah a kuadrat dikali m kuadrat. Yang kedua adalah elips vertikal dengan pusat 0,0
maka persamaan elipsnya itu adalah x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1 dengan a lebih dari b dan lebih dari 0. Maka persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan mx plus minus akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat dikali m kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah elips horizontal dengan pusat p, q. Maka persamaan elipsnya itu adalah x min p kuadrat per a kuadrat ditambah y min q kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dengan a lebih dari b lebih dari 0. Nah, persamaan garis singgungnya itu adalah y min q sama dengan mx min p plus minus akar dari b kuadrat ditambah a kuadrat dikali m kuadrat. Kemudian yang keempat adalah elips vertikal dengan pusat p, q, maka persamaan elipsnya adalah x min p kuadrat per b kuadrat ditambah y min q kuadrat per a kuadrat sama dengan 1 dengan a lebih dari b lebih dari 0. Nah, persamaan garis singgungnya itu yaitu y min q sama dengan m dikali x min p plus minus akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat dikali m kuadrat. Nah, masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung pada elips x plus 2 kuadrat per 12 ditambah y kuadrat per 3 sama dengan 1 yang tegak lurus terhadap garis 3x plus y min 1 sama dengan 0. Nah, langsung aja ke penyelesaiannya. Tadi diketahui bahwa garis G itu memiliki persamaan 3x plus y min 1 sama dengan 0 dengan gradiennya itu kita misalkan mg ya. Mg sama dengan min koefisien x per koefisien y. Diketahui koefisien x itu adalah 3 dan koefisien y itu adalah 1. Maka dihasilkan min 3 per 1. Nah, maka gradien dari garis G itu adalah min 3. Nah, garis singgung ini tegak lurus dengan garis 3x plus y min 1 sama dengan 0 sehingga gradien garis singgung M sama dengan min 1 per mg sama dengan min 1 per min 3 sama dengan 1 per 3. Nah, jadi gradien dari singgungnya itu adalah 1 per 3. Nah, ketika si gradien ini dikuadratkan, maka dia dihasilkan 1 per 9. Nah, elips dengan persamaan x plus 2 kuadrat per 12 tambah y kuadrat per 3 sama dengan 1 dengan a kuadrat sama dengan 12 dan b kuadrat sama dengan 3, maka persamaan garis singgungnya dapat dirumuskan sebagai y sama dengan m kali x tambah 2 plus minus akar b kuadrat ditambah a kuadrat kali m kuadrat, dan kemudian kita masukkan nilai m, a, b nya, lalu dihasilkan y sama dengan 1 per 3 dikali x tambah 2 plus minus akar dari 3 ditambah 12 dikali 1 per 9, dan hasil akhirnya yaitu 3y sama dengan x plus 2 plus minus akar 9. Jadi persamaan garis singgungnya itu adalah x min 3y ditambah 2 ditambah akar 39 sama dengan 0 dan x min 3y ditambah 2 min akar 39 sama dengan 0. Yang kedua, persamaan garis singgung elips dengan titik singgung yang diberikan. Nah, adapun langkah-langkah untuk mencari persamaan garis singgungnya. Yang pertama, kita misalkan diberikan persamaan elips x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dengan titik singgungnya itu adalah titik P x1, y1. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung itu, pertama itu kita turunkan terlebih dahulu kedua ruas terhadap variabel x. Nah, kita tulis lagi persamaannya x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian kedua ruas kita turunkan menjadi 2x dx per dx per a kuadrat ditambah 2y dy per dx per b kuadrat sama dengan 0. Kemudian nanti akan dihasilkan dy per dx nya sama dengan negatif 2b kuadrat x per 2a kuadrat y. Sehingga diperoleh m sama dengan dy per dx sama dengan negatif b kuadrat x per a kuadrat y. Nah, gradien garis singgung G itu melalui titik P x1, y1. Sehingga mg-nya itu sama dengan negatif b kuadrat x1 per a kuadrat y1. Nah, titik Px1, y1 ini terletak pada elips sehingga memenuhi persamaan elips x1 per a kuadrat ditambah y1 per b kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis singgung G melalui titik P x1, y1 dengan gradien mg adalah y min y1 sama dengan mg dikali x min x1. Kita substitusikan nilai mg-nya menjadi y min y1 sama dengan negatif b kuadrat x1 per a kuadrat y1 dikali x min x1.
Kemudian dihasilkan y min y1 sama dengan negatif b kuadrat x1x per a kuadrat y1 ditambah b kuadrat x1 kuadrat per a kuadrat y1. Kemudian proporsikan lagi, nanti di akhir akan dihasilkan y1y per b kuadrat min y1 per b kuadrat sama dengan negatif x1x per a kuadrat ditambah x1 kuadrat per a kuadrat. Nah, kita pindahkan negatif x1x per a kuadrat ke ruas kiri dan negatif y1 kuadrat per b kuadrat ke ruas kanan, sehingga diperoleh x1x per a kuadrat ditambah y1y per b kuadrat sama dengan x1 kuadrat per a kuadrat ditambah y1 kuadrat per b kuadrat. Karena x1 per a kuadrat plus y1 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka diperoleh persamaan garis singgungnya itu adalah x1x per a kuadrat ditambah y1y per b kuadrat sama dengan 1. Berikut disajikan secara ringkas persamaan garis singgung elips dengan titik singgung yang diberikan. Yang pertama, persamaan garis singgung yang melalui titik P x1, y1 pada elips x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 itu adalah x1x per a kuadrat ditambah y1y per b kuadrat sama dengan 1. Kemudian yang kedua, itu adalah persamaan garis singgung yang melalui titik P x1, y1 pada elips x min p kuadrat per a kuadrat ditambah y min q kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 adalah elips x1 min p dikali x min p per a kuadrat ditambah y min b dikali y1 min b per b kuadrat itu sama dengan 1. Kemudian yang ketiga adalah persamaan garis singgung yang melalui titik P x1, y1 pada elips x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1 adalah x1x per b kuadrat ditambah y1y per a kuadrat itu sama dengan 1. Kemudian yang keempat adalah persamaan garis singgung yang melalui titik P x1, y1 pada elips x min p kuadrat per b kuadrat ditambah y min q kuadrat per a kuadrat sama dengan 1 adalah elips x1 min p dikali x min p per b kuadrat ditambah y min b dikali y1 min b per a kuadrat sama dengan 1. Masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung melalui titik negatif 1,4/3 pada elips x kuadrat per 9 ditambah y kuadrat per 2 sama dengan 1. Penyelesaiannya adalah, tadi telah dikatakan bahwa titik negatif 1,4/3 ini terletak pada elips x kuadrat per 9 ditambah y kuadrat per 2 sama dengan 1, sehingga persamaan garis singgungnya itu dapat diperoleh menggunakan rumus x1x per a kuadrat ditambah y1y per b kuadrat sama dengan 1. Nah, kita substitusikan nilai x1 sama dengan negatif 1 dan y1 sama dengan 4/3 ke persamaan x1x per a kuadrat ditambah y1y per b kuadrat sama dengan 1. Nah, sehingga dihasilkan negatif 1 dikali x per 9 ditambah 4/3 dikali y per 2 sama dengan 1. Nah, nanti dihasilkan negatif x per 9 ditambah 2 dikali y per 3 sama dengan 1. Kemudian kedua ruas kita kali dengan 9 sehingga akan dihasilkan hasil akhirnya adalah x min 6y ditambah 9 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung melalui titik negatif 1,4/3 pada elips x kuadrat per 9 ditambah y kuadrat per 2 sama dengan 1 itu adalah x min 6 tambah 9 sama dengan 0. Materi berikutnya adalah miskonsepsi yang terjadi pada siswa terutama dalam materi irisan kerucut, bagian lingkaran dan juga elips. Nah, adapun miskonsepsi yang terjadi pada siswa itu yang pertama, siswa mengalami miskonsepsi dalam menentukan persamaan lingkaran atau menentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, serta memahami kedudukan suatu titik terhadap lingkaran dan menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran. Yang kedua, siswa juga mengalami miskonsepsi dalam mengklasifikasikan bentuk rumus persamaan garis singgung lingkaran dan menentukan syarat titik potong garis yang berada di sumbu Y dengan sumbu X. Kemudian siswa juga mengalami miskonsepsi dalam mengaitkan hubungan antar garis terhadap lingkaran.
Kemudian, siswa juga mengalami miskonsepsi dalam menyatakan ulang konsep yang terdapat pernyataan yang tidak jelas maknanya. Nah, siswa juga mengalami miskonsepsi dalam menentukan titik pusat lingkaran dan gradien garis, serta menerapkan strategi penyelesaian yang tepat untuk membuktikan garis minimum lingkaran dan menentukan titik potong garis singgung lingkaran yang berada di sumbu X. Nah, miskonsepsi secara konsep korelasional dan konsep teoritikal secara bersamaan. Nah, si siswa ini yang siap belajar dengan gaya berpikir analitik mengalami miskonsepsi secara konsep korelasional. Nah, siswa yang siap belajar dengan gaya berpikir sintetik itu mengalami miskonsepsi secara konsep klasifikasional. Itu tadi penjelasan mengenai irisan kerucut, subbab, lingkaran, dan elips dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.